Selamat teman-teman semua, Bapak Ibu dosen, terutama dosen saya Ibu Cian Ramadona Asluddin, Eskom Mkom. Pada kesempatan kali ini saya ingin presentasi terkait tugas dan UTS kita dari mata kuliah analisa berorientasi objek. Sebelumnya Bu, perkenalkan Bu, nama saya adalah Rio Evan Ardarigan dengan NIM 2104010100203. Oke, dari soal yang pertama itu ilustrasi proses bisnis voucher. Di sini saya menjawab Bu. Pertama itu pasien baru datang ke klinik X dan mendaftar sebagai pasien baru. Kemudian bagian administrasi mengumpulkan informasi pasien baru dan membuatkan kartu pasien baru. Kemudian pasien baru menunggu di ruang tunggu. Bagian administrasi memanggil pasien baru dan pasien lama berdasarkan nomor urut antrian. Lalu pasien lama memberikan kartu pasien kepada bagian administrasi untuk mendaftar ulang. Kemudian, pasien lama menunggu di ruang tunggu. Lalu bagian administrasi memasukkan data pemeriksaan pasien lama ke sistem komputerisasi. Lalu bagian administrasi mempersilahkan pasien lama masuk ke ruang pemeriksaan untuk diperiksa oleh dokter. Kemudian dokter memeriksa pasien dan membuat diagnosa penyakit serta catatan resep obat. Kemudian, dokter memberikan catatan diagnosa dan resep obat kepada pasien. Kemudian, pasien selesai berobat dan keluar dari ruang pemeriksaan. Lalu, bagian administrasi menyimpan data pemeriksaan, diagnosa, dan resep obat pasien dalam sistem komputerisasi. Nah, begini gambaran flowchart yang bisa saya sharing, Pak Bu. Pertama, kita mulai dari start. Start ini terbagi dua, ada pasien lama, pasien baru. Misalnya di pasien lama, langkah stepnya itu adalah mendaftar ulang. Setelah mendaftar ulang, dia ke bagian administrasi. Setelah itu dia ke ruang tunggu. Setelah ruang tunggu, lalu nanti ada dokter yang samperin. Lalu setelah itu dokter mendiagnosa dan mengasih resep. Lalu setelah itu kita ke bagian administrasi untuk menyimpan data dan selesai. Kemudian, jika pasien baru, kita harus mendaftarkan terlebih dahulu, lalu kita dapat kartu pasien. Kedua, terkait analisis permasalahan dan requirement gathering. Analisis permasalahannya. Sistem administrasi dan data rekam medik yang masih manual mengakibatkan proses yang lambat dan rentan kesalahan. Kemudian, kesulitan dalam mengelola data pasien, diagnosa, dan resep obat. Kemudian, tidak ada sistem yang terintegrasi untuk hubungan antara bagian administrasi, dokter, dan pasien. Nah, user requirements itu sistem administrasi yang terus terkomputerisasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data pasien. Data pasien harus mudah diakses dan dikelola secara terpusat. Kemudian sistem harus mendukung pembuatan kartu pasien baru dan mendaftar ulang pasien lama. Kemudian sistem harus memungkinkan penerbitan catatan diagnosa dan resep obat oleh dokter. Kemudian sistem harus menyimpan dan mengelola data pemeriksaan, diagnosa, dan resep obat pasien. Kemudian sistem harus memberikan kemudahan dalam pencarian data pasien dan riwayat medis. Kemudian sistem harus memungkinkan pengiriman notifikasi pada pasien untuk jadwal pemeriksaan ataupun pengambilan obat. Kemudian sistem harus memiliki tingkat keamanan yang tinggi untuk melindungi data pasien. Inilah contoh diagram use case dan tabel penjelasannya. Kita mulai dari diagram use case, kemudian ke sistem klinik use case-nya itu ada satu pendaftaran pasien, kedua pemeriksaan pasien, yang ketiga penyimpanan data. Nah, jadi tabel penjelasan tiap case, pendaftaran pasien, itu aktor, kita membutuhkan aktor, di mana aktor itu sebagai pasien baru atau pasien lama yang membutuhkan update dari data tersebut. Kemudian deskripsi, aktor ini harus mendaftarkan diri dengan memberikan informasi pribadi dan riwayat kesehatan sistem, kemudian menyimpan data pasien dan menghasilkan kartu pasien. Kalau itu bisa dibilang pasien. Kedua, pemeriksaan pasien. Aktornya adalah dokter, pasien lama ataupun pasien baru yang telah mendaftar. Deskripsinya, dokter memeriksa pasien dengan menggunakan data rekam medis yang tersedia atau melakukan pemeriksaan awal untuk pasien baru. Setelah pemeriksaan selesai, dokter memberikan diagnosa dan resep kepada pasien. Kemudian penyimpanan data.
aktornya adalah bagian administrasi klinik. Jadi deskripsinya itu bagian administrasi menyimpan catatan diagnosa, resep, dan data pasien secara terpisah yang akan digunakan oleh pemeriksaan lebih lanjut atau ketika pasien yang sama kembali berobat. Nah, demikian Bu, demikian Bu Cian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.